jadi dan diferensiasi sel-sel kemudian keadilan yang sudah dijelaskan sangat mulai meredah adapun akan mulai merasakan gerakan berbentuk akar banyak serta ini akan lebih menguji untuk memantau kondisi dan jenis tambah berat badan ini akan menyebabkan sakit apapun yang tidak rasakan bisa menjadi gampang dapat mengalami mungkin menepati waktu misalnya jadi akan tumbuh sebagai istana sehingga bisa berdasarkan perjalanan nomor 7 sangat tinggi untuk bisa tidur selanjutnya itu bisa tidak jadi dikatakan mungkin akan dikatakan pendidikan hal ini merupakan dibandingkan
Selanjutnya itu karena itu yang akan memiliki akses lebih masuk kepada informasi yang mengatakan bahwa itu bekerja di sini atau sebesar selanjutnya saya kehidupan dari balikan yang terjadi. Pada bayi saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai akhirnya sebelum pulang sediakan hasil yang sangat bergantung pada orang tua psikologis yang baru dimulai misalnya bahasa, koordinasi motorik dan sosialisasi. Di saat itu bayi dilatih pula untuk mengetahui waktu dan tempat untuk bermain besar dan kecil dan istilah training. Adapun caranya dengan melatih mereka untuk mulai kecil seminggu dan mulai kecil pula segera setelah bangun. Hal ini akan menghindari anak untuk versi selanjutnya itu balita fase perkembangan yang berlangsung sejak 26 sampai 16 sampai 11 tahun sama dengan masa usia sekolah dasar. Karena menguasai keterampilan dasar membaca menulis dan itu secara formal mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dalam budayanya. Mencapai prestasi menjadi artinya pada diri anak dan pengenalan diri sendiri bersama kita. Selanjutnya itu masa remaja. Masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 12 tahun dan berakhir kira-kira 15 sampai 20. Remaja mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang dilakukan bagian masa awal atau disebut juga dengan yaitu dari umur 20 sampai 40 tahun. Mana dalam fase ini individu mengalami masa transisi dari secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi yang masih sehingga karakteristik masa dewasa awal tidak jauh berbeda. Masa dewasa akan merupakan pribadi punya sendiri dan pola-pola kehidupan baru dan hal-hal yang khusus. Selanjutnya sebut masa dewasa sebagai masa pemaparan. Pada generasi terdahulu mereka memandang bahwa jika anak laki-laki dan anak wanita mencapai usia dewasa secara sah, maka hari-hari kebiasaan telah berakhir dan saatnya untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa yang kedua. Masa dewasa sebagai usia reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif usia ini usia itu masa dewasa rata-rata individu disebutkan masalah-masalah ekonomi dan kebanyakan laki-laki sebagai orang tua dan kemudian yang keempat, masa dewasa sebagai masa adaptasi. Kekerasan seringkali terdapat dalam ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya tergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau sebelum sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyelesaian tersebut. Kelima itu masa dewasa sebagai masa komitmen. Sewaktu menjadi dewasa, orang-orang mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang setelahnya menerima orang tua menjadi orang dewasa mandiri. Mereka mulai memikul tanggung jawab baru dan membuat kehidupan.
Oke, selanjutnya siklus pada manusia. Lansia memiliki karakteristik yaitu berusia lebih dari 60 tahun, kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit. Kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif. Menurut Dekres RI, klasifikasi lansia terdiri dari kelas lansia yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang keempat itu lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang. Yang kedua yaitu masalah gizi dan kehidupan. Masalah gizi pada ibu hamil, yang pertama kekurangan energi kronik pada ibu hamil disebabkan karena dalam jangka waktu lama asupan energi atau karbohidrat dan lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Status kekurangan energi kronik pada wanita usia subur ditentukan menggunakan lingkar lengan atas. Wanita usia subur yang beresiko KIK di Indonesia jika pengukuran nilai kurang dari atau sama dengan 23,5 cm. Untuk memastikan KIK pada ibu hamil digunakan indeks massa tubuh pada trimester. Jika IMT pada trimester pertama kurang dari 18,5, maka ibu hamil didiagnosa KIK. Apabila IMT trimester 1 tidak diketahui karena ibu hamil melakukan ANC di trimester kedua atau 3, serta diketahui data BB dan TB sebelum hamil dapat digunakan IMT hamil. Ibu hamil KIK akan mengalami risiko keguguran, pendarahan pasca persalinan, kematian ibu, kenaikan BB ibu hamil terganggu, tidak sesuai dengan standar, tidak suka beraktivitas, peredaran kurang besar, pergerakan janin terganggu, mudah terkena penyakit infeksi, salinan akan sulit terkena. Selanjutnya kedua itu anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar HB kurang dari 11 gram pada trimester pertama dan ketiga, sedangkan pada trimester kedua kadar HB kurang dari 10,5 gram. Untuk kebutuhan psikologis tubuh, wanita hamil rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat kelahiran prematur, keguguran, partus lama, anemia uteri, dan menyebabkan pendarahan samping. Yang ketiga itu gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah sel kalium yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian perinatal, dan melahirkan bayi keritin. Keimbangan otak terjadi dengan pesat pada janin dan anak berusia 2 tahun. Karena itu ibu hamil penderita lagi, meskipun masih pada tahap ringan, dapat berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan. Selanjutnya itu masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama itu anemia zat gizi. Penyebab utama anemia gizi adalah kekurangan zat gizi dan asam folat yang seharusnya tak perlu terjadi bila makanan sehari beraneka ragam dan memiliki gizi seimbang. Yang kedua itu penyebab langsung dan tidak langsung defisiensi zat gizi, yaitu jumlah Fe dalam makanan tidak cukup, ketersediaan Fe dalam makanan kurang, kualitas dan makanan kurang, sosial ekonomi rendah, penyerapan zat besi dalam tubuh rendah, komposisi makanan kurang, beraneka defisiensi vitamin C, kebutuhan zat besi yang meningkat, dan kehilangan darah. Yang kedua itu selanjutnya kedua kekurangan vitamin A. Pada ibu menyusui, vitamin A berperan penting untuk memelihara kesehatan ibu selama masih menyusui. Kondisi yang kerap terjadi karena kurang vitamin A adalah senja. Cara untuk mengatasi defisiensi vitamin A pada ibu menyusui dapat dilakukan dengan menambah asupan makanan yang mengandung vitamin A. Diantaranya adalah wortel, papai, atau sumber vitamin A yang lain juga bisa didapatkan dengan suplementasi vitamin A 200.000 SI oleh tenaga kesehatan setelah melahirkan, dan kedua selama 7 minggu setelah masuk. Selanjutnya yang ketiga itu gangguan akibat kekurangan yodium. Pada ibu menyusui, kekurangan yodium dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada sistem otot dan syaraf bayi dan menghasilkan IQ lebih rendah. Asupan harian yodium ibu menyusui yang harus dipenuhi adalah 250 mg per hari. Makanan yang mengandung yodium tinggi terdapat pada makanan laut. Setelah dari laut, yodium diperoleh dari mengonsumsi garam yang Selanjutnya masalah gizi pada bayi. Yang pertama itu alergi bahan makanan yang dapat bersifat alergen untuk bayi, terutama pada tahun pertama kehidupannya, antara lain kacang-kacangan, mentega, telur susu, dan kacang-kacangan. Bila ada indikasi alergi dari keluarga,
Pembelian bahan-bahan yang dapat menimbulkan alergi tersebut sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Untuk produksi susu misalnya dapat ditunda sampai bayi berusia 1 tahun, 2 tahun untuk telur, 3 tahun untuk ikan dan kacang-kacangan. Yang alergi terhadap susu sapi dapat diberikan susu kedelai atau susu beras. Itu selanjutnya yang kedua, gizi lebih atau obesitas. Yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan obesitas lebih besar di masa pubertas dan dewasanya. Penyebab obesitas ini bisa multifaktor antara lain genetik, gaya hidup, dan pola makan yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga itu diare. Diare sering terjadi karena infeksi saluran cerna. Bila hal ini sering terjadi akan mengakibatkan dehidrasi sehingga memerlukan pengganti cairan dan elektrolit, yaitu rehidrasi oral, atau bila kondisi terlanjut lebih parah dimungkinkan pemberian rehidrasi parenteral. Selanjutnya masalah gizi pada balita. Yang pertama, obesitas. Anak akan mengalami berat badan berlebih dan kelebihan lemak dalam tubuh apabila sering makanan dalam porsi besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Dampak obesitas pada anak memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskuler seperti hiperlipidemia, hipertensi, hiperinsulinemia, gangguan pernapasan dan komunikasi ortopedik. Yang kedua itu gangguan akibat kekurangan yodium. Fungsinya yodium adalah tubuh manusia untuk metabolisme terhadap penyakit gondok. Kekurangan mineral yodium pada anak dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental dan perkembangan fisik. Zat yodium penting untuk kecerdasan anak. Selanjutnya itu anemia zat besi. Anak-anak dapat mengalami anemia bila tidak ada besi dalam makanan mereka untuk membuat jumlah normal hemoglobin dalam darah mereka. Anemia pada anak disebabkan kebutuhan Fe yang meningkat akibat pertumbuhan si anak yang pesat dan infeksi akut berulang. Gejalanya anak tampak cemas, mudah lelah, dan pucat. Selain itu, anak dengan defisiensi zat besi ternyata memiliki kemampuan mengingat dan memusatkan perhatian lebih rendah dibandingkan dengan anak yang cukup asupan zat besi. Selanjutnya masalah gizi pada remaja. Yang pertama, gangguan makan. Yang kedua, obesitas, dan tiga, kekurangan energi kronik. Untuk gangguan makan, ada dua macam gangguan makan yang bisa terjadi pada remaja, yaitu bulimia nervosa dan anorexia. Kedua gangguan ini biasanya terjadi karena obsesi untuk membentuk tubuh langsung dengan cara mengurus badan. Ciri-ciri seorang dengan gangguan makan ini antara lain sangat mengontrol sifat makanannya, kehilangan berat badan secara drastis, tapi tetap melarang dirinya untuk mengonsumsi makanan berat. Yang selanjutnya obesitas, walaupun kebutuhan energi dan zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhan sehingga menjadi gemuk. Aktif berolahraga dan melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Ketiga itu kekurangan energi kronik. Pada remaja badan kurus atau disebut kekurangan energi kronis tidak selalu berupa akibat lebih banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makanan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk seperti ibunya tadi pada olahraga. Selanjutnya gangguan makan pada usia dewasa. Yang pertama, gizi kurang, kedua gizi lebih, dan menopause. Untuk gizi kurang, selain karena faktor makanan, kekurangan gizi di usia dewasa juga dapat disebabkan karena penyakit seperti gangguan psikologis, diare kronis, gangguan pencernaan makanan, dan berbagai penyakit serta gangguan lain yang menyebabkan gangguan nafsu makan. Untuk gizi lebih, kebalikan dari kurang gizi. Gizi ini energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Lebih senang malah makanan berlemak dan berenergi tinggi, gurih dan manis, sementara makanan kaya serat seperti sayuran dan buah diabaikan. Pola hidup serba modern juga membuat seseorang malas bergerak. Akibatnya energi dalam tubuh tidak banyak terbakar. Oleh karena tidak terjadi keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar, maka energi yang tersimpan itu menjadi lemak di dalam tubuh sehingga terjadilah kegemukan. Yang ketiga itu menopause. Ada hal khusus yang terjadi pada perempuan dengan lahir. Yang ini fase henti haid atau menopause, sehingga masa akhirnya haid umumnya terjadi di usia 45-55 tahun. Gejala henti haid diantaranya haplesis, yaitu rasa panas yang dirasakan mulai dari wajah menyebabkan seluruh tubuh. Rasa panas ini sering disertai dengan warna kemerahan pada kulit dan berkeringat. Perasaan ini sering terjadi selama 30 detik sampai dalam beberapa menit. Gejala lainnya adalah mudah tersinggung, cepat lemas, ingin tahu, berkeringat di malam hari, yaitu berdebar-debar, pusing, dan kadang mengalami gangguan psikis. Pada masa ini perempuan masih menghasilkan hormon estrogen meski jumlahnya sedikit. Selanjutnya ini masalah gizi pada lansia. Yang pertama, kegemukan, yaitu menurunnya aktivitas fisik dan kebutuhan energi seringkali tidak bisa lansia, sehingga pola makannya tidak berubah. Yang menjadi faktor utama kegemukan adalah lansia. Yang kedua itu penyakit degeneratif, menurunnya fungsi dan kualitas jantung, pembuluh darah, serta organ penting lainnya. Dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan oksidan, yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan metabolik, terutama hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, asam urat, gangguan ginjal, dan kanker.
beberapa fungsi sistem saraf yang berkaitan dengan daya ingat, beresiko menimbulkan demensia. Selanjutnya itu osteoporosis, ini kepadatan tulang. Keadaan ini terkait dengan pertumbuhan di masa janin, anak-anak, dewasa muda, dan berkaitan lain. Osteoporosis pada lansia adalah gambaran pertumbuhan tulang, dan keadaan ini tidak bisa diperbaiki dengan hanya mengonsumsi satu bahan makanan atau satu gizi saja. Selanjutnya yaitu kebutuhan energi dan zat gizi bersumber contoh makan siangnya. Kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembang janin. Asupan energi tambahan ibu hamil pun ikut bertambah karena untuk pertumbuhan janin. Kebutuhan zat gizi mikro yaitu mineral dan vitamin perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Seperti zat besi sangat dibutuhkan untuk membutuhkan salinan merah. Perkembangan otak, pembentukan otot, jika ibu kekurangan zat besi, ibu akan mengalami anemia hingga bayi kemungkinan lahir prematur. Sedangkan kalsium yang dikonsumsi ibu sangat dibutuhkan untuk membentukkan tulang pada janin. Kebutuhan energi untuk ibu hamil berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Hal ini akan mengacu pada seorang perempuan sebelum hamil untuk usia 19-29 membutuhkan asupan energi sebanyak untuk jenis pertama membutuhkan tambahan energi sekitar 1 sedangkan untuk jenis kedua dan membutuhkan tambahan energi sekitar 5. Kebutuhan energi dan zat gizi untuk ibu hamil usia 30 sampai 40. Untuk makan siang ibu hamil, pertama sayur hijau, udah ada pasangan, 3 itu buah-buahan, dan susu dan susu. Selanjutnya kebutuhan energi dan zat gizi untuk ibu menyusui adalah seorang wanita yang sedang melahirkan dan mempunyai bayi. Lebih akan sama dengan wanita dewasa pada umumnya sekitar 2000 sampai 2200 kalori per hari. Namun akan mengalami peningkatan sekitar 500 sampai 600 kalori per hari menyusui. Hal ini diperlukan untuk cadangan lemak untuk mengeluarkan darah, pertumbuhan bayi yang menyusui, dan peningkatan BMR. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi makro seperti protein dan lemak akan mengalami peningkatan. Untuk protein meningkat 17 sampai 20 gram per hari sehingga sekitar menjadi 67 sampai 70 gram per hari. Sedangkan untuk kebutuhan lemak akan mengalami peningkatan sekitar 4,5% dan tetap ya. Terakhir, ibu menyusui direkomendasikan untuk tetap menjaga zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Adapun contoh vitamin yang perlu diperhatikan seperti vitamin B6 atau asam folat dan vitamin C atau asam ascorbat. Kebutuhan energi pada ibu menyusui merupakan hal penting karena kebutuhan energi ibu akan berpengaruh kepada pengeluaran air susu ibu. Ketika kebutuhan energi pada ibu menyusui kurang atau tidak berkecukupan di bawah standar normal, maka bisa saja akan menyebabkan stunting pada bayi. Bayi yang mengalami stunting akan menghambat proses tumbuh kembang bayi, proses perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolis saat dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan energi pada ibu menyusui harus diperhatikan. Karena selain akan berdampak pada ibu menyusui, juga akan berdampak kepada bayi. Contoh makan siang pada ibu menyusui. Pertama, makanan kaya akan zat besi. Yang kedua, makanan yang mengandung air. Yang ketiga, makanan kaya protein. Dan yang keempat, kacang dan biji-bijian. Untuk kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi, pada saat bayi merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga kebutuhan energi bayi akan berpengaruh pada tumbuh kembang optimal. Kebutuhan energi bayi berkisar pada 400 sampai 600 kalori per kilogram. Adapun anjuran penggunaan energi sehari diperoleh dari zat gizi, yaitu karbohidrat 50-60%, lemak 25-35%, protein yaitu 10-15%. Kebutuhan energi bayi pada tahun pertama kehidupan sangat beragam. Hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor, seperti ukuran tubuh atau berat badan, jenis kelamin, tingkat metabolisme, kondisi kesehatan khusus, dan aktivitas bayi. Contoh makan siang untuk bayi, yang pertama bubur beras dan ikan, yang kedua bubur MPASI beet, yang ketiga pure buah, keempat tahu. Selanjutnya, kebutuhan energi dan zat gizi pada balita. Kebutuhan energi balita adalah hal yang penting bagi anak karena
Pada saat itu anak sedang mengalami transisi dari bayi ke balita. Pada masa transisi ini, anak mulai memakan makanan yang padat dan menerima rasa serta tekstur makanan yang baru. Kebutuhan energi balita berkisar pada 1000 sampai 1400 kalori per hari. Untuk kebutuhan kalsium berkisar 500 mg per hari. Zat besi berkisar pada 7 mg per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi seperti karbohidrat 50-60%, lemak 25-35%, protein 10-15%. Contoh makan siang untuk balita yaitu kentang goreng dan sepayang. Kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja. Kebutuhan energi remaja berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Perlu diingat kebutuhan energi setiap orang bisa berbeda-beda dan umumnya kebutuhan energi harian pria lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian, peran aktivitas fisik juga berpengaruh kepada tingkat kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi harian remaja pria berkisar pada 2400 sampai 2800 kalori per hari. Sedangkan untuk remaja wanita berkisar pada 2000 sampai 2400 kalori per hari. Adapun anjuran penurunan energi dari zat gizi beda 50 sampai 60%, lemak 20 sampai 25%, protein 20 sampai 50%. Selanjutnya contoh makan. Namun perlu diingat, dengan bertambahnya usia maka metabolisme tubuh akan mulai melambat dan biasanya terjadi ketika umur menyentuh angka 25 tahun. Untuk kebutuhan energi dan zat gizi pada orang dewasa yaitu ada anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi karbohidrat 50-60% dari total kalori per hari, 20-25% dari total kalori per hari, protein 20-55% dari total kalori per hari, masih tambahan 1 gram karbohidrat yaitu 4 kalori, 1 gram protein yaitu 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori. Contoh makan siang untuk orang dewasa yaitu nasi kepal, roti lapis, soto sandwich, spaghetti tumis tuna, dan stik tuna. Selanjutnya kebutuhan energi dan zat gizi pada lansia. Kebutuhan energi pada orang lanjut usia berada pada rentang 1800 hingga 2300 kalori per hari. Kebutuhan energi pada lansia pria berada pada rentang 2100 hingga 2300 kalori per hari. Sedangkan untuk lansia wanita berada pada 1750 hingga 1900 kalori per hari. Kebutuhan gizi lansia pria berbeda dengan lansia wanita dan pada pria rentang angka kebutuhan energi akan lebih besar. Kebutuhan gizi lansia akan berbeda dengan kebutuhan gizi orang dewasa. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan akan energi berkurang, namun kebutuhan akan zat gizi mikro akan bertambah. Hal ini dikarenakan manfaat dari zat gizi mikro adalah untuk menopang kehidupan juga. Untuk adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi karbohidrat 50-60% dari total kalori per hari, lemak 20% dari total kalori per hari, dan protein 20-25% dari total kalori per hari. Formulasi tambahan 1 gram karbohidrat yaitu 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak yaitu 9 kalori. Contoh makan siang untuk orang manula atau lansia yaitu yang pertama nasi, ikan tahu, yang kedua tempe, sayuran, dan buah-buahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.